Baik, halo semuanya. Lama tidak berjumpa, bertemu lagi bersama saya Rika Nur Anisya dari kelompok 1 Alpro. Dimana di sini kita bertemu lagi itu untuk mengerjakan lamsel dari Alpro sendiri. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2 terlebih dahulu, di mana perintahnya itu kita disuruh membuat program mengonversikan suhu, di mana user yang menginput suhu pertama-tama tuh user menginput dalam satuan Celsius, lalu outputnya itu berupa konversi suhu dalam bentuk Kelvin, Fahrenheit, dan juga Reaumur. Nah, di sini ada catatan tersendiri di mana setiap soal itu memuat algoritma deskriptif, pseudocode, flowchart, program, dan juga penjelasannya. Nah, saya sendiri telah membuat algoritma deskriptifnya. Boleh kita lihat. Nah, algoritma deskriptifnya itu ya penjelasan, dimana dimulai dari nomor 1 itu kita mendeklarasikan variabel suhu untuk menyimpan jumlah derajat suhu Celcius yang nilainya sendiri itu diinput oleh pengguna. Lalu yang kedua, besar dari suhu Celcius yang diinput tersebut akan diubah menjadi suhu Kelvin, Fahrenheit, dan juga Reaumur yang masing-masing variabelnya itu ada di K, F, dan R. Kalau yang Celsius tadi itu di C. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga akan dicari nilai Kelvin dengan menambah nilai variabel C Celsius tadi dengan 273. Lalu yang keempat akan dicari nilai Fahrenheit dengan mengalikan variabel C dengan 9/5, lalu hasilnya ini akan ditambah dengan 32. Lalu yang kelima akan dicari nilai Reaumur dengan mengalikan variabel C dengan 4/5. Lalu yang keenam akan ditampilkan hasil masing-masing dari variabel K, F, dan juga R tersebut dari perhitungan dari rumus yang telah kita masukkan. Nah, lanjut ke pseudocode-nya. Ini ada, kita mulai dari deklarasi variabel, yaitu variabel C, K, C untuk Celsius, K untuk Kelvin, F untuk Fahrenheit, dan R untuk Reaumur. Nah, di sini variabelnya itu semuanya aku definisikan dalam bentuk float. Karena apa? Karena biar kita tuh bisa menginputnya itu dalam bentuk koma-komahan. Karena kalau misalnya integer kan itu dalam bentuk bilangan bulat ya. Nah, aku maunya itu karena suhu itu identik bisa koma-komahan kan. Selanjutnya kita mulai, lalu kita input nilai C, yaitu root C itu Celsius, jadi kita input nilai Celsius itu. Nah, kalau misalnya kita udah input si nilai C ini, selanjutnya nilai K ini biar kita dapat nilai konversi dari si K, F, dan R, itu K itu diisi dengan nilai C yang sudah kita input tadi ditambah dengan 273. Kalau untuk F itu diisi dengan nilai C yang sudah diinput kita kalikan dengan 9/5, lalu hasilnya akan ditambahkan dengan 32. Ini aku pakai tanda kurung biar nggak keliru gitu. Nah, lalu untuk Reaumur kita isi dengan nilai Celsius yang sudah di input tadi dikalikan dengan 4/5. Lalu
setelah itu kita tampilkan hasil dari si K dengan Kelvin, F untuk Fahrenheit, dan R untuk reaumur. Lalu selesai. Nah, untuk flowchartnya sendiri juga udah aku buat. Sini aku bakal jelasin. Nah, ini. Nah, dimana itu kita mulai sebenarnya udah ini tuh kayak flowchart itu konversi dari si doku tadi. Ya kurang lebih gitu, kayak ya mereka saling berkaitan. Jadi start, kita mulai programnya itu pakai start dengan bentuk oval. Lalu tanda panahnya harus benar-benar kena, jangan sampai lupa tanda yang V-nya juga. Lalu kita lanjut input nilai C dengan bentuk jajar bidang. Lalu tanda panah lagi. Lalu di sini kita masuk ke proses, dimana K itu ini tuh bentar guys, ini tuh C-nya tuh C kecil ya, tapi kan dia sendiri, jadi aku merasa dia itu harus besar, tapi itu sebenarnya C kecil kok. Oke, lanjut kita ke proses, dimana ada nilai K, ada variabel K, dimana K ini hasilnya itu bakal dari perhitungan C ditambah 273. F hasil dari perhitungan C dikali 9/5 ditambah 32. Dan reaumur hasil dari perhitungan C dikali 4/5. Jika sudah, kita masuk ke output, dimana output dari K, F, dan juga R menggunakan jajar genjang. Lalu setelah menghasilkan output selesai, ditandai dengan N dan dalam bentuk oval. Nah, kita telah menyelesaikan algoritmanya dalam bentuk deskriptif, pseudocode, dan juga flowchart. Selanjutnya kita bakal masuk ke pembuatan program C++. Oke. Sebelumnya aku mau ke file dulu karena aku lupa belum membuat filenya. Jadi aku buat ini folder. Not latihan, tapi ini oke. Maaf. Di sini aku bakal mengerjakan nomor 2 terlebih dahulu ya. Jadi nomor 2, oke. Nah, lanjut kita masuk ke kode blok. Di sini kita pilih create a new project, lalu console application, ini go, lalu ya pilih C++. Di sini kita ganti ini kita hapus dulu. Nah, terus di sini kita pilih dari tempat kalian menaruh itu kalian tadi si dokumen. Kalau seperti itulah. Ini subfolder. Lalu di sini kalian boleh terserah. Oke. Nah, ini lalu ini tuh kayak yang nama si itu kalian program gitu. Lalu ya finish. Nah, di sini udah masuk.
Nah, sini. Nah, kita sudah masuk ke main CPP. Maksudnya kita sudah masuk ke halaman program. Nah, ini biar kita mulai dari awal banget, jadi boleh kita hapus hapus deh dari sini aja yang kita hapus. Oke. Nah, yang pertama ini sudah ada include iostream. Nah, jika kalian bertanya-tanya apa fungsinya, jadi fungsi dari include iostream ini kayak biar kita tuh memanggil library dari si iostream tersendiri. Nah, dimana fungsinya itu biar kita tuh bisa input dan output iostream itu kayak ada library sederhana yang isinya tuh input dan output. Nah, dalam C++ ini sendiri kita tuh perlu input dan output, jadi biar nggak error kita pakai fungsi library si iostream ini. Lalu di baris kedua kita menggunakan using namespace std. Nah, gunanya apa sih kak? Nah, jadi itu gunanya tuh biar biar kita tuh nggak perlu nulisin si std ini secara terus menerus. Karena kalau misalnya kita nggak taruh si std ini di awal ini, kita tuh misalnya kita mau pakai fungsi si in dan si out. Nah, kita tuh per tiap barisnya kita harus kayak std 2.2 si out. Terus di bawahnya kalau misalnya kita mau si in, kita harus std.2 terus baru si in. Terus itu kita lakuin secara berulang-ulang sampai ke bawah. Sampai selesai program kita. Nah, biar mempermudah dan mempermudah hidup kita dalam mengerjakan program, jadi std ini kita taruh di atas bersamaan dengan using namespace. Jadi kalau misalnya kita mau pakai fungsi si in dan si out, kita nggak perlu lagi nulisin std nya per tiap baris. Nah, lalu di baris ketiga itu aku memakai int main dalam kurung tutup kurung buka kurung tutup kurung. Ini tuh kayak untuk kita memulai program gitu. Kayak ini tuh fungsi utama di C++ nya gitu. Kayak biar dia tuh mendeteksi biar balik lagi ke dalam bentuk integer bilangan bulat, kayak biar dia meriksa ada yang error atau enggak gitu. Itu menurut semauan aku ya. Jika ada yang salah mohon maaf. Bisa mungkin komen-komen untuk cemiliu aku. Nah, lalu di baris keempat ini ada buka kurung kurawal, yang artinya itu kayak begin, kayak mulai program gitu. Nah, sekarang kita masuk untuk mengerjakan program. Yang pertama itu kita harus, kalau aku mau si out buat mendefinisikan program aku gitu. Ini aku tulis. Nah, jadi bentar, program NDL. Nah, ini fungsi si out ini kan untuk menampilkan ya, kayak biar ada output
program konversi suhu. Nah, kenapa aku membuat ini ya, sebagai juga aja sih di bagian atas, kayak sebelum kita masukin ke Celsius, masukin input Celsius, jadi bakal ada sih judul ini gitu. Nah, lalu apa fungsi dari si NDL ini tuh biar kita tuh ke baris selanjutnya gitu. Jadi kayak ibarat tuh enter. Mungkin bisa aku running ya biar kebayang gimana sih. Nah. Oh, ini harus banget, ternyata harus banget memakai ini. Oke. Nah, jadi ada apa sih namanya, ada judul ini, program konversi suhu. Oke, segitu aja. Nah, lalu jangan lupa untuk titik koma tadi, ke enter. Di sini baru deh aku mendefinisikan variabel yang bakal aku gunain, dimana variabel-variabel yang aku pakai itu ada Celsius yang dideklarasikan yang pakai variabel C, terus ada K untuk Kelvin, F untuk Fahrenheit, dan E untuk Raymond. Lalu langsung titik koma. Nah, di sini variabel-variabel ini yaitu C, K, F, R itu aku pakai tipe float, karena bisa aja suhu dari si C, K, F, R ini dalam bentuk koma-komahan, bukan dalam bentuk bilangan bulat. Selanjutnya, sebenarnya antara baris 5 sama 6 tuh kayak ya terserah sih, kayak boleh juga kita definisiin variabel dulu dan nggak usah pakai, aku nggak mau pakai apa sih judul ya, itu tergantung ke pribadi masing-masing, tapi di sini aku mau seperti ini. Lalu lanjut ke si out lagi. Di sini baru kita ke masukkan suhu suhu Celsius titik 2, lalu buat ini, lalu titik koma. Nah, lalu ciin C. Nah, si out yang baris ke-7 itu berguna untuk biar user tuh tahu kalau misalnya kita tuh disuruh masukin suhu Celsius terlebih dahulu gitu. Lalu ditampilin si dari masukkan suhu Celsius ini, si ini tuh maksudnya biar kita bisa input nilainya gitu. Jadi masukkan suhu Celsius, kita input ya aku running aja ya. Nah, jadi hasilnya itu bakal ini. Nah, ini tadi kan NDL, jadi kayak yang si masukkan suhu Celsius ini bakalan ke bawah gitu. Enggak, dia kalau misalnya kita enggak NDL, si masukkan suhu Celsius ini bakalan ada di samping program konversi suhu, kan enggaknya bakal jelek ya. Jadi itu guna si NDL. Nah, masukkan suhu Celsius. Nah, ini bisa kita masukin 23. Nah, ini biar kita bisa nulis 23, 24, 20 segala macam, itu fungsinya kita pakai si in. Oke, segitu aja. Lanjut lagi. Setelah itu kita masuk ke rumus untuk konversi suhu. Yang pertama ini aku ada K
Maka ini rumusnya yaitu C tambah 273 titik koma, lalu ada F sama dengan tanda kurung C dikali itu dikali 9/5, lalu setelah si C yang udah kita input tadi dikali dengan 9/5, hasilnya itu bakalan ditambah sama 32. Oke, titik koma. Lalu untuk ramur itu rumusnya yaitu nilai C yang udah diinput dikali dengan 4/5 titik koma. Nah, jadi ya ini adalah rumusnya biar si Celsius yang udah kita input tadi bisa terkonversi ke Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Selanjutnya, jika udah, kita bisa buat Cout untuk menampilkan nilai-nilai ini. Terus ditulis, aku mau simple aja, jadi Kelvin titik 2 ini. Nah, jadi kayak nilai Kelvin ini asalnya itu dari si K ini, lalu NDL biar nanti nilai si Fahrenheit itu nggak di samping Kelvin, lalu baru titik koma. Nah, langsung aja kita salin V. Nah, sama seperti tadi, ini tinggal diganti aja ya Fahrenheit. Nah, Fahrenheit kan kita pakai variabel F, terus ini ada ini asalnya Reaumur ini nilainya dari perhitungan si R. Jangan lupa untuk NDL biar nggak numpuk ke samping-samping, tapi nilainya itu bakal ke bawah. Nah, jika sudah selesai, kita tutup dengan tutup kurung kurawal yang berfungsi untuk menampilkan yang berfungsi untuk menutup program. Jadi kayak tutup kurung kurawal ini fungsinya kayak selesai end gitu kalau misalnya di pelajaran yang telah kita pelajari. Oke, selanjutnya untuk mencoba apakah program ini berhasil atau tidak, bisa kita coba running lagi. Nah, di sini kita bisa memasukkan nilai dari si Celsius. Jadi misalnya 25 derajat Celsius. Nah, jadi nilainya itu bakal langsung muncul si Kelvin, Fahrenheit, sama si Reaumur, karena kita tadi sudah memasukkan rumus-rumusnya biar dia bisa terkonversi dari si Celsius ke Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur sendiri-sendiri. Yeay. Nah, mungkin bagi yang penasaran apakah bisa nih koma-komahan, mari kita coba apakah bisa. 32,5. Nah, bisa kan, jadi kayak hasilnya itu bakal satu angka di belakang koma juga, karena kita hanya memakai float. Jadi ya seperti ini. Selanjutnya bisa kita save ya teman-teman.
Nah, jadi ini dia program pembuatan Lamsol nomor 2 dari Rika. Mohon maaf atas kurangnya, mohon maaf jika ada salah kata dan salah dalam pengertian. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye.